Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan para alim ulama, para kiai, para habaib, guru-guru kita doakan mudah-mudahan seluruhnya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dan dimudahkan setiap langkahnya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Juga yang saya muliakan Ketua DKM, Bapak Ustadz Rafaeli beserta wakilnya dan seluruh jajaran staf pengurus DKM. Saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Doain kagak mau. Diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, dilunasi hutangnya. Bil khusus untuk Bapak Rafaeli, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Juga yang saya muliakan Bapak RT, Bapak RW beserta seluruh jajaran staf pengurus RT dan RW, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan selalu hadir di majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal. Bil khusus yang saya muliakan
Ada kisah. Bisa kalau lihat begitu paling demen gitu. Ya. Kalau ngaji ada orang yang dermawan, saya paling demen, paling sebel lihat orang pelit, paling sebel itu. Maka saya Khatibul Umam atau jaga samudra itu paling cerewet kalau ngaji. Makan untuk diri sendiri, ayam bakar, ikan bakar, jengkol, pete, tempe, tahu, komplit untuk dirimu sendiri. Adakah di hatimu rasa kasih sayang kepada orang lain, kepada orang yang berkumpul di majelis ilmu, kepada orang yang sedang duduk menuntut ilmu? Adakah rasa kasihanmu terhadap mereka? Berikan makan, berikan minum. Maka ada seorang pemuda datang kepada Rasul. Ya Rasul, amal apa yang terbaik dalam Islam? Apa jawab Rasul tentang sholat? Apa jawab Rasul tentang haji? Apa jawab Rasul tentang baca Quran? Tidak, saudara. Rasul menjawab, amal yang terbaik di dalam Islam adalah memberikan makan kepada orang lain, memberikan minum kepada orang lain, sujud sampai bengkak jidatnya. Maka kalau dia bakhil, dia pelit, gak bakal bisa masuk dalam surga. Baca Quran sampai pojok, gak bakal bisa masuk surga kalau dia pelit. Haji tiap tahun ke Mekah, gak bakal bisa masuk surga kalau dia pelit. Al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana Al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana Al-bakhilu la yadkhulul jannah Al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana amilan. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang bakhil, orang yang pelit, sekalipun dia tekun dalam beribadah. Maka sering saya katakan berulang-ulang, sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang hidupnya hanya memikirkan perutnya sendiri, gak dipikirin perut orang lain, padahal dia punya kelebihan harta. Orang yang hidupnya hanya memikirkan perutnya sendiri, kata Sayyidina Ali, maka harga dirinya tidak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan oleh isi perutnya. Apa isi perut? Tidak usah dijawab. Tuh harga diri kita seperti itu. Kalau dia memikirkan perutnya sendiri, maka Rasulullah ajarkan kita, kalau kamu masak makanan, kalau kamu masak sayuran, banyakin kuahnya. Kuahnya banyakin. Kuah, tahu kuah? Air. Bener, air yang banyakin. Isinya ceker doang. Kenapa Rasulullah ajarkan supaya banyak kuahnya? Supaya kita bisa berbagi kepada yang lain. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah, karena dia suka memberi. Ya, Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim tiap hari potong kambing satu untuk 30 orang. Tiap hari potong kambing satu untuk 30 orang. Dikasih makan itu orang-orang oleh Nabi Ibrahim. Kita boro-boro makan durian 2 mumpet di rumah. Kulitnya itu yang cium baunya. Oh, durian nih, tetangga gak kebagian. Makanya baginda Rasul juga pernah bersabda, ketuklah pintu surga walau hanya separuh butir kurma, bukan sebutir, tapi separuh butir kurma. Jadi kalau kamu punya makanan, kamu punya buah-buahan, belah dari buah. Punya durian, belah dari buah. Kan itu yang diajarkan oleh Nabi. Bukan semua dimakan sendiri.
di dalam surga ada kamar yang dari dalamnya nampak terlihat indah dari luar, dan yang dari luar terlihat nampak indah dari dalam. Itu kamar di surga nanti. Yang dalamnya kelihatan dari luar, yang luarnya kelihatan dari dalam. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk siapa kamar yang indah itu? Apa untuk orang yang rajin sholat? Apa untuk orang yang rajin puasa? Apa untuk orang yang rajin baca Quran?" Ternyata kamar yang indah yang terlihat dari dalam, yang dari dalam terlihat dari luar, yang dari luar terlihat dari dalam, itu kata Nabi, kamar-kamar yang indah itu akan diperuntukkan bagi orang yang dulu waktu di dunia suka memberikan makan kepada orang lain. Jadi bukan saya cerewet, itu amalan yang terbaik dalam Islam. Amalan yang terbaik dalam Islam. Kenapa pelacur bisa masuk surga? Anjing dikasih minum, anjing dikasih minum. Bukan manusia ya, anjing dikasih minum. Gara-gara pelacur itu ngasih minum anjing yang haus, turun hidayah, turun rahmat. Pelacur itu bertobat kepada Allah, tobatnya diterima. Punya anak, seluruh anak-anaknya dijadikan ulama oleh Allah, dan pelacur itu masuk dalam surga. Jadi kalau Ustaz Khotibul Imam cerita tentang makanan, jangan suka ledek, tahu ledek? Suka ledek. Kalau ceramah makanan dulu, ini surga saudara. Maka kata Nabi, buka pintu surga walau hanya separuh butir kurma, separuh butir kurma. Bukan sebuah ya, separuh, hanya separuh. Jadi kalau kita punya durian, beli dua, yang satu kasih tetangga dong. Yang satu kasih, beli durian dua nih, yang satu kasih, itu baru orang yang beriman. Maka kata Nabi, tidak akan diterima hajinya, tidak akan diterima umrohnya orang yang membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar. Kita nggak tahu tetangga kita lapar atau tidak. Sampai segitunya Rasul, biar kamu haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi ada tetangga yang lapar, ada tetangga yang haus, tidak kamu beri makan, tidak kamu beri minum, hajimu ditolak oleh Allah. Segitu besarnya pahala orang memberi makan. Dan yang lebih istimewanya, nanti di surga nggak ada tisu. Nanti di surga Allah siapkan pintu khusus. Allah siapkan pintu khusus. Biar tahu nih Pak, yang pintu itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Baik yang rajin sholatnya, baik yang rajin puasanya, baik yang rajin tahajudnya, baik yang rajin puasa. Berani di sore berarti. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada orang mukmin,
Jadi kalau ngaji dia baru Jumat bawa guru, bukan cerewet nih. Kalau ngomongin lagi, satu ngomong kalau ceramah makanan dulu. Itu yang Allah suka, saudara. Jangan kopi doang. Aduh, berat kalau sama di rumah. Ya begitu sih yang Allah suka kan itu, Pak. Bapak tahajud sampai bengkak juga, puasa tiap hari juga, nggak bisa. Sholat yang kita kerjakan, hati yang kita lakukan, cuma bisa nganterin sampai depan pintu surga. Sholat cuma sampai pintu surga, puasa sampai depan pintu surga, haji sampai depan pintu surga. Adapun amal yang memasukkan kita ke dalam surga adalah sedekah, memberikan makan kepada orang lain. Kalau gitu saya kasih makan aja usah sholat. Ya gimana mau sampai ke pintu surga sholat tadi kagak? Ya sholat, ya sedekah. Jadi orang yang rajin sholat, yang rajin haji dan umroh, itu hanya mengantarkan dirinya sampai depan pintu surga. Yang memasukkan dia ke dalam surga adalah amalan sedekah. Orang sholat pelit, gak bisa masuk surga. Sama kebalikannya, ada orang rajin sedekah tapi gak sholat, sama gak bisa masuk ke dalam surga. Aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'al raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Gak diterima sholatnya orang yang gak zakat, gak diterima zakatnya orang yang gak sholat. Dan gak boleh kata-kataan. Tahu kata-kataan, saling mengejek. Lu mamaya sholat doang, pelitnya 17 kecamatan. Gak pernah sedekah, gak pernah ngeraktir orang, gak pernah ngeraktir orang. Ini dengerin. Bukan cuma pintu surga yang Allah siapkan bagi orang yang memiliki kegemaran memberikan makan dan minum kepada orang lain. Nanti di dalam surga Allah akan siapkan pintu kegembiraan, dan pintu kegembiraan itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang suka menggembirakan hati orang. Jangan suka menjijikkan orang, jangan suka menjijikkan orang. Ada di sini yang suka menjijikkan orang. Jalanan pakai buat jemuran, jalanan buat jemur kasur, mobil gak bisa lewat, motor gak bisa lewat. Namanya bikin jengkel orang itu. Naruh pot di tengah jalan, naruh pohon di tengah jalan. Kecuali ada pengajian, kecuali ada tahlilan. Ayo ada tersinggungan nih. Berlama. Jadi menggembirakan orang, Pak, lihat anak kecil. Kita gembirakan, beli dia permen, beli dia bakso. Itu orang yang suka menggembirakan orang, bikin senang orang. Nanti di dalam surga Allah siapkan pintu kegembiraan, dan pintu kegembiraan itu hanya akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang belum waktu di dunia suka bikin senang orang lain. Pak Zainuddin, saya lagi ceramah, tahu-tahu mau pulang dibawain minyak goreng. Gembira gak usah? Woi, gembira gak? Siapa lagi yang benar ya? Patri bisa mau pulang dibawain telur 1 kilo. Gembira gak? Gembira gak? Itu menggembirakan orang, nanti akan dimasukkan ke dalam pintu surga. Sama Pak, kita gembirakan istri kita gembirakan anak-anak kita bikin senang istri kita bikin senang anak-anak kita bikin senang anak-anak tetangga kita bikin senang tetangga kita bikin
Saudaranya sering kumpulin orang, kumpul di rumah saya, siapin makan, siapin minum. Saudaranya dikumpulin sama dia, diajak jalan, dia bayarin. Saudaranya dikumpulin, disewain villa. Itu menggembirakan orang. Jadi dia itu gak ada pahala. Saudara ada. Saudara ada. Saudara ajak nginep di villa. Saudara ajak nginep di villa. Dibayarin sama kita. Kita bikin gembira dia, kita bikin senang dia. Disiapkan itu kegembiraan itu di dalam surga. Jangan dikira nggak ada bonusnya di sisi Allah. Gembirakan ada orang punya mobil, bawa tetangga 5-10 orang, ayo semua naik, mau kemana? Makan bakso bareng-bareng. Itu menggembirakan. Nanti Allah akan gembirakan kita. Ini kalau makan bakso keluarganya doang sih. Ini ada santri saya, boleh tanya. Berapa kali dia makan pecel ayam, pecel bebek, makan bakso, makan mie ayam. Jadi saya bukan ngomong doang Pak. Tanggal 11 saya tanya, udah makan? Belum Pak Ustaz. Ada yang saya telepon, udah makan belum? Belum Pak Ustaz. Ada yang lewat, udah makan belum? Belum Pak Ustaz. Yaudah, 5 menit saya tunggu, pakai baju sama. Kemana? Cari makan pecel lele yang paling enak. Lain waktu ada rezeki, kumpulin lagi. Udah makan belum? Belum. Udah makan belum? Ayo, ikut Ustaz. Kemana Ustaz? Makan bakso Haji Gino. Kumpulin Pak Ustaz. Di WA-in, udah pada makan belum? Ustaz. Udah pada makan belum? Ustaz. Udah pada makan belum? Ustaz. Ditunggu 15 menit. Kemana Ustaz? Kita makan pecel lele. Itu menggembirakan orang. Allah akan gembirakan kita, saudara. Saya tadi pas lagi nengok, ada yang bagi susu, saya senang banget. Ini yang namanya ngaji. Siapa yang bagi susu tuh? Susu tuh. Saya lihat begitu aja gembira Pak. Walaupun saya belum kebagian. Mana nggak ada? Saya baru nengok doang tuh. Masya Allah, baru nengok doang. Melihat ada susu pecel dibagiin, saya udah gembira Pak. Jadi kita gak gembira. Udah minum. Buka, minum. Buka. Siapa yang buka dan minum sekarang, saya doakan bisa berangkat umroh. Siapa yang minum susu kedelai, saya doakan bisa berangkat umroh atau diumrohkan. Nggak tahu kita wafat belum berangkat umroh atau dibadai sama anak kita. Kita nggak tahu nasib orang. Saya nggak mau ngelain dia kawin lagi enggak. Ntar malah pada pengen. Ingat gak, maaf ya, Ustaz pengen ngulangin lagi nih, maaf. Terus jangan suka bilang ceramahnya udah diulang-ulang. Gak usah ngomong gitu. Dengerin aja udah. Tinggal dengerin doang. Ngomongin Ustaznya. Dengerin aja udah. Dulu kan Ustaz pernah bilang ada Pak Haji kalau setiap pengajian itu bawa kopi. Dia berdoanya kepada Allah, ya Allah, dengan saya sedekah kopi, kadang-kadang susu ya, matikan saya pada hari Jumat. Itu hadisnya sahih. Orang yang meninggal pada hari Jumat itu akan dihindarkan dari siksa kubur sampai datangnya hari kiamat. Jangan dikira kalau orang mati itu mati, nggak bisa. Kalau dia dosanya banyak, dia kesalahannya banyak, dia akan terus diazab, dia akan terus disiksa oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Makanya Rasulullah waktu lewat kuburan, Rasulullah pernah berhenti, lalu Rasulullah berdoa. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa? Apa jawab Nabi? Orang ini lagi sedang disiksa oleh Allah. Saya kasihan kepada orang ini, maka saya berdoa supaya Allah ringankan azabnya.
tua berdoa, ya Allah, saya sedekah kopi, susu. Kalau saya mati, matikan saya pada hari Jumat. Itu meninggal sebelum subuh. Meninggalnya sebelum subuh, pas hari Jumat. Dan siapa yang meninggal pada hari Jumat, maka akan dibebaskan dia dari siksa dan azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Ada lagi nih, ini ringan amalannya. Saya lagi duduk sama nenek-nenek. Waktu itu santri saya kalau setiap hari Minggu saya ajak sholat duha depan jalanan. Setiap hari Minggu, nenek-nenek lagi duduk di bawah pohon jambu. Dia suka sedekah permen, ringan, permen doang berapa duit sih? 1.003 dibagiin untuk permen anak-anak. Saya dulu berdua sama nenek-nenek, bukan pacaran, bukan. Udah nenek-nenek, bukan pacaran, saya lagi ngobrol. Apa kata si nenek-nenek? Ustaz, saya senang kalau lihat Ustaz hari Minggu tuh ngajak anak-anak sholat duha. Saya ajak sholat duha berjamaah. Sampai saya bilang sama anak-anak, ini iris kuping saya. Kalau kamu sholat duha nggak diberangkatin umroh, iris kuping saya. Saya bilang begitu, saksinya dua santri saya. Tapi ingat, yang berangkat saya dulu. Dan umroh ini saya bilang bukan berangkat dengan uang kita, Allah yang berangkatkan. Benar Pak, diberangkati umroh gratis dengan ongkosnya pulang pergi. Nah si nenek ini bilang sama saya, Ustaz, saya berdoa kepada Allah supaya saya dimatikan pada hari Jumat. Waktu itu saya lihat sedekahnya permen doang. Di pasar Kemis itu ada orang kaya yang saya pernah ketemu. Saya nggak mau sebut terkeluaran lagi. Pokoknya ada di pasar Kemis ya, maaf ya. Itu kalau setiap Jumat sedekahnya banyak gitu. Ya. Jadi ahli sedekah itu akan menjadi kekasihnya Allah, bahkan dirindukan oleh surga ahli sedekah itu. Nah si nenek ini berdoa, sedekahnya permen. Saya kepengen Ustaz matinya hari Jumat, doain ya. Ya nek, mudah-mudahan mati hari Jumat. Saya ngisi ceramah di Kota Bumi, Masjid Nurul Hikmah. Kebetulan si nenek ini punya saudara juga di sana, di Kota Bumi, dekat Masjid Nurul Hikmah. Ada pengumuman, bulan bin bulan telah meninggal dunia. Pas saya lagi mengisi khutbah Jumat, ternyata si nenek itu yang meninggal, yang lagi ngobrol sama saya dekat rumah saya, karena rumah anaknya di situ. Di sini juga ada rumah anaknya. Meninggalnya persis pada hari Jumat. Sedekahnya cuma permen. Kalau udah mati pada hari Jumat, itu udah alamat akan dibebaskan dari siksa dan azab kubur. Jadi jangan dianggap ringan sedekah ringan itu. Permen itu sedekah ringan, susu kedelai kan sedekah ringan. Ustaz nggak nyuruh bawa yang bakar enggak? Maaf ya kalau jaga sambutan cerewet, maaf. Jangan dilihat cerewetnya, maaf. Ya. Ada lagi cerita begini. Dulu itu ada seorang pemuda yang kalau tiap malam bawa lampu tenteng itu. Dia punya kegemaran sedekah ke kampung-kampung. Suatu ketika tengah malam gak sengaja dia nyemplung ke dalam sumur tua, nyemplung ke sumur tua. Keurugan, namanya nyemplung kan, keurugan itu oleh bebatuan itu. Lalu kemudian ada yang menggali
ternyata di dalam orangnya nggak ada oksigen, saudara, nggak ada matahari, saudara, nggak ada tukang somai lewat jemput ke seluruh jalan, nggak ada. Tapi kenapa selama 3-6 tahun dia bisa hidup, dia bisa menghirup udara? Kan ditanya, dari mana kamu hidup? Dari mana kamu makan? Dari mana kamu minum? Setiap saya haus, datang air minum. Setiap saya lapar, datang makanan. Itu masih hidup ya? Belum di alam kubur, belum, masih hidup. Tapi setiap datang rasa haus, setiap datang rasa lapar, didatangkan makanan. Jangan aneh. Allah berkuasa. Dia tidak khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Orang yang dermawan tidak ada susahnya dalam hidupnya. Justru orang susah itu karena dia tidak pernah mau berbagi kepada orang lain. Dulu ada Habib, daerah Banten ya. Dia kalau setiap hari keluar rumahnya 11 anak yatim, sedekah, nggak ada kerjaan, maaf dia nggak ada kerjaan. Bingung kita, nah itu cara Masya Allah itu. Kalau sudah keliling kampung, nyari 11 yatim ukuran 1, dia nangis, saudara. Dia duduk begini, dia nangis ya. Kenapa nangis? Anak yatimnya kurang 1. Tiap hari, saudara, tiap hari sedekah 11 anak yatim. Tiap hari. Adakah di antara kita yang tiap hari sedekah anak yatim? Tidakkah kita kasihan kepada anak yatim yang tidak ada ayahnya? Bagaimana kalau dia lapar? Bagaimana kalau dia haus? Bagaimana kalau dia sakit? Sementara ibu yatim tidak punya pekerjaan. Maka pantas ada orang yang rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Quran, tidak tercatat menjadi kekasih Allah. Batal sholatnya, batal puasanya, batal hajinya, gara-gara membiarkan anak yatim yang kelaparan. Tidakkah kita pernah jalan-jalan masuk ke kampung-kampung cari anak yatim? Makanya kan doa anak yatim tembus 7 lapis langit. Doa anak yatim tembus 7 lapis langit. Itu sempat ditanya ke si Habib. Kiai ditanya, kalau setiap hari keluar sedekah yatim 11, dari mana duitnya? Kata Kiai, kalau saya keluar sedekah 11 yatim, orang datang bawa duit. Saya keluar sedekah yatim, orang datang bawa duit. Saya sedekah karena yatim, keluar orang datang ke rumah saya bawa duit. Terus menerus begitu, karena udah kebiasaan. Coba lihat kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Waktu datang aki-aki, Nabi Ibrahim udah ada makanan nih, udah ada makanan. Aki-aki angkat makanan, baru diangkat begini, belum sampai di mulutnya, baru diangkat keluar. Itu Nabi Ibrahim melihat ribuan rahmat, ribuan berkah turun dari tangannya itu, dari bawah makanannya itu turun. Aki-aki bilang, hei Ibrahim, bolehkah kambing yang 1 gunung itu saya bawa? Kambingmu yang 1 gunung saya bawa? Boleh? Boleh, kata Nabi Ibrahim, silakan, boleh. Yang sesuai makanan saja ribuan rahmat Allah turunkan, ribuan berkah Allah turunkan. Bagaimana kalau kambing yang 1 gunung? Ini baru sesuatu. Makanya Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, waktu Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, bagus dia kamu lakukan di Ibrahim. Itu waktu Ka'bah selesai dibangun, di setiap perbuatan sujudnya, di setiap perbuatan
oleh orang yang lapar jauh lebih baik daripada sholat 4.000 rakaat di dalam Ka'bah. Jadi bukannya saya cerewet, bukan. Makanya Nabi Ibrahim kambingnya sampai 2 gunung, sampai 3 gunung. Nabi Ibrahim gak pelihara itu kambing, karena di kaki gunung sudah ada untuk penumputan. Kemudian ada air sungai yang mengalir, kambing tinggal makan, kambing tinggal mandi. Ini aki-aki gak sempat makan ini, baru ngangkat makanan doang ke mulutnya. Ribuan rahmat sudah turun, ribuan berkah sudah turun, belum dimakan, baru mau diangkat itu makanan. Bagaimana kalau satu gunung itu kambing diminta? Apa dia laki-laki? Dia Ibrahim tidak. Dia cuma mengetes keimanannya. Jadi yang datang itu adalah malaikat Allah, ngetes kedermawanan Nabi Ibrahim. Jadi kita kalau punya makanan jangan suka jangan suka kekasih Allah itu orang yang suka memberi. Terakhir sabdanya Rasul, para wali dan kasih sayang kepada makhluk. Jadi wali-wali itu diangkat dari wali bukan karena sujudnya, bukan karena puasanya, bukan karena baca Qurannya, tapi kasih sayangnya kepada makhluk. Apa itu kasih sayang? Suka kasih makan. Ini saya mau kupas nih supaya kita betul-betul terbuka hati kita ya. Jadi jangan mentang-mentang udah sholat surga nih, udah puasa surga nih. Tapi ada orang lain yang lapar, saudara kita yang mau pinjam duit kagak dikasih. Padahal meminjamkan uang itu pahalanya 18 kali lipat daripada sedekah. Ada di sini yang kalau saudara yang pinjam duit nggak dikasih, ada nggak? Tetangganya siapa aja? Meminjamkan uang itu pahalanya 18 kali lipat daripada sedekah. Dan setiap harinya kalau dia bisa bayar hutang, setiap harinya kita dapat pahala sedekah. Sampai segitunya saudara. Ini artinya apa? Kita tidak boleh pelit sama orang. Kalau mau makan bakso, jangan cuma keluarganya doang yang dibawa. Tetangga aja, 2 orang, 3 orang aja makan kan senang, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil awal wal akhir wa radiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hasin maqasidana wa qi hajatina la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila kurang yang mohon dimaafkan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak dari